kawan-kawanku semua, itu tertuang jelas di hukum acara pidana. Yang diancam di atas 5 tahun itu wajib ditahan. Dan sekarang persoalannya tidak jelas kemudian, karena memang kemarin teman-teman Satreskrim menyampaikan kepada pihak yang bisa menentukan siapa yang layak untuk menjadi saksi. Ini siapa penyelidiknya? Tidak ada satupun penyelidik yang ditunjuk di dalam proses hukum ini. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk oleh teman-teman penyidik pembantu bersama Kasat, dibebankan persoalan saksi dan pembuktian itu kepada pihak korban. Pihak korban ini disuruh siapa kira-kira yang memiliki potensi untuk menjadi saksi. Orang-orang inilah yang dihadapkan oleh penyelidik di hadapan penyidik. Itu SOP. Tetapi yang terjadi hari ini kawan-kawan, rata-rata pihak pelapor, pihak korban yang menghadirkan saksi di hadapan penyidik berbantu. Ini bukan perkara perdata. Perkara perdata itu memang kewajiban para pihak untuk menghadirkan saksi. Kalau dalam pidana itu urusan dan otoritas pihak kepolisian. Itu poinnya. Pelanggaran kedua, baru satu pelanggaran. Pelanggaran kedua, saksi sudah diperiksa di tahap penyelidikan. Jelas di dalam hukum acara pidana 24 Kap tahun 2019 itu, pemeriksaan saksi hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Tetapi di dalam fakta penanganan kasus ini dilakukan di tahap penyelidikan. Dua pelanggaran. Oke. Kita bicara hukum materi di dalam Polres ini. Tetapi hukum materi itu tergantung sungguh di dalam bingkai hukum formil. Penegakan hukum materi akan terlihat benar atau salah tergantung sungguh bagaimana prosedur itu dijalankan. Hal yang paling pertama adalah memastikan hukum prosedural itu berjalan dengan baik sesuai dengan rule of law. Itu poinnya. Sangat ironis, saudara-saudaraku, teman-teman kepolisian, bahwa negara ini ya, sudah memfasilitasi kepolisian dengan gaji dan fasilitas. Tujuannya satu, bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu terjadi welfare state namanya. Negara itu harus masuk, negara itu harus terlibat untuk menangani persoalan pidana, bukan dibebankan pembuktiannya kepada pihak korban. Pihak korban disuruh cari saksi, kau cari saksi, kau hadapkan di sini. Korban ini penyelidik atau siapa? Ini menjadi persoalan. Jadi seolah-olah burden of proof, beban pembuktian itu ada di pihak pelapor. Pertanyaannya, ada fungsi penyelidikan, diferensiasi fungsional terjadi di integrasi fungsi itu, yang kemudian kalau kita sebut sebagai the criminal justice system itu. Jadi teman-teman kepolisian itu sudah memiliki SDM yang mumpuni, peralatan yang canggih, kemampuan intelijensi yang tinggi, sehingga tidak perlu lagi membebankan hal-hal itu kepada masyarakat awam. Tahu apa masyarakat itu persoalan saksi dan pembuktian? Ini yang jadi masalahnya. Itu dua. Ketiga, kasus ini diperiksa cukup lama. Dari sekian terduga pelaku pengerusakan itu, saya dapat telepon dari teman-teman polisi bahwa hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kasus dilakukan secara terbuka, live lagi. Saksinya banyak. Apakah saksi itu harus menyebut ABCD? The area not enforcement. Jadi saksi itu tidak bisa dipaksakan harus mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Kalau saksi yang dihadirkan itu masih kurang, itulah fungsi penyelidikan. Fungsi penyidikan untuk menelusuri, melakukan follow up kembali terhadap alat bukti yang ada, dilakukan penyimpangan pembuktian.
Kalau semuanya dibebankan kepada korban untuk mencari saksi, maka percuma negara ini diberikan. Jika memang kepolisian hari ini membebankan persoalan pembuktian itu kepada masyarakat awam, percuma. Jadi kita sudah dengar berita yang viral kemarin itu, bagaimana pengungkapan kasus penculikan anak dari Makassar yang ditemukan di Jambi. Saking hebatnya Polres di Makassar. Ini kasus yang sangat rumit sebenarnya. Kenapa kasus yang terbuka seperti ini kok tidak bisa menetapkan beberapa pelaku yang memang secara terbuka melakukan pengerusakan itu? Ini menjadi pertanyaan kami. Integritas teman-teman penyelidik dan penyidik di Polres Bengkulu ini dipertanyakan kemampuannya. Kedua, sesungguhnya ada namanya prafaktum. Jadi sebelum kejadian itu semestinya teman-teman Polres ini sudah mengetahui bagaimana ada rencana ataupun ada gejolak sosial yang akan mengarah pada pengerusakan. Semestinya ada langkah pencegahan. Kalau dilakukan langkah pencegahan, tidak mungkin terjadi pengerusakan. Karena fungsi paling pertama kepolisian itu adalah daya preventif pencegahan, bukan sekedar daya kuratif penindakan. Yang kita inginkan sebenarnya ada upaya daya preventif terlebih dahulu. Persoalan ini sebenarnya sudah bisa dideteksi sebenarnya, tetapi yang kami sayangkan kejadian pengerusakan itu telah terjadi. Fungsi preventifnya di sini yang menjadi persoalan. Kemudian teman-teman, 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai hari ini tidak ditahan. Apakah penahanan itu merupakan sesuatu yang wajib? Memang tidak wajib, dia bersifat fakultatif, dapat bisa ditahan. Akan tetapi dalam sifat kondisi-kondisi tertentu, kata dapat itu bisa diaplikasikan dalam bentuk imperatif. Ada sebuah keharusan. Kenapa? Disitulah letak hak subjektivitas teman-teman penyidik untuk menahan tersangka. Karena apa? 1, dikhawatirkan melarikan diri. 2, menghilangkan barang bukti atau akan terjadi tindak pidana lagi. Potensi melarikan diri sangat besar karena 170 itu tidak main-main ancaman. Kedua, menghilangkan barang bukti sangat besar karena memang rumah yang dirusak itu tidak dihuni lagi, sehingga kapanpun dan dimanapun bisa terjadi hilangnya barang bukti di dalam rumah itu. Ketiga, sangat besar akan terjadi instabilitas karena kekecewaan pihak korban ini terhadap penanganan kasus ini yang cukup alot dan sampai hari ini tidak ada penahanan. Ini bukti kekecewaan. Demonstrasi ini bukan bukti kebahagiaan, tapi bukti kekecewaan. Ini yang harus disadari oleh teman-teman kepolisian. Yang kita hindari adalah setelah terjadi tindak pidana, jangan sampai ada terjadi tindak pidana lagi dan tidak ditahan. Harusnya ditahan. Memang di dalam hukum acara tidak mengharuskan, tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang kita sebutkan tadi, itu sudah memiliki nilai imperatif, nilai kewajiban. Tapi hari ini tidak ditahan. Ya, jangan sampai terjadi persoalan di kemudian hari. Karena tidak ditahan 3 orang itu, jika terjadi persoalan di kemudian hari, inilah akibat bagaimana daya preventif untuk mencegah tindak pidana itu tidak dilakukan oleh saudara Kasat. Kami sangat berharap tidak ada persoalan, tetapi kita tidak tahu bagaimana hati nurani manusia.